Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hengkangnya perusahaan asing di Indonesia dan apa dampaknya bagi sektor ekonomi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dan juga memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Atas alasan tersebut, maka Indonesia adalah sebuah negara yang cukup menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan rencana strategis penanaman modal tahun 2015-2019, pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasinya yaitu di bidang infrastruktur, agrikultural, industri, maritim, pariwisata, ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri, serta ekonomi digital. Tentunya, penanaman modal asing ini memiliki pedoman yang tercantum dalam Perpres nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Lalu, dalam video ini kami akan mencoba membahas mengenai syarat penanaman modal asing, bagaimana cara berinvestasi di Indonesia, manfaat penanaman modal asing bagi Indonesia, dan juga yang terakhir kami akan membahas mengenai banyaknya perusahaan asing yang hengkang dari Indonesia, khususnya mengenai perusahaan migas dan apa dampaknya bagi percepatan ekonomi di Indonesia. Syarat penanaman modal asing di Indonesia. Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perusahaan asing ini berbentuk PT atau perseroan terbatas yang dimiliki oleh setidaknya 2 pemegang saham, baik perorangan maupun perusahaan. Selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup maupun terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres nomor 44 tahun 2016. Dan apabila usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, maka berarti kepemilikan saham asing bisa mencapai 10%. Berapa kali minimum investasi asing di Indonesia? Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah senilai 10 miliar tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Jumlah minimal modal yang dikeluarkan di sektor kembang adalah senilai 2,5 miliar. Bagaimana cara berinvestasi di Indonesia? Setelah berdiri, sebuah PT harus mendaftar melalui OSS, Online Single Submission, untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha, dan izin operasional atau izin komersial. Apabila NIB dan izin operasional atau komersial ini tidak diurus, maka perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya di Indonesia. Pendaftaran ini dilakukan secara online dengan mengakses website www.oss.go.id. Semua bidang usaha dapat mendaftar langsung pada laman tersebut, kecuali sektor keuangan dan ESDM. Manfaat penanaman modal asing bagi Indonesia. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan maksudnya investasi asing di Indonesia, yaitu yang pertama, membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Yang kedua, investasi asing dapat membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Yang ketiga, menambah pengetahuan tentang teknologi baru di Indonesia. Yang keempat, berpeluang untuk bekerjasama dengan UMKM Indonesia. Yang kelima, meningkatkan pendapat negara melalui pajak. Yang keenam, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkungan perekonomian dua negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nudianti. Saya akan membahas tentang alasan hengkangnya perusahaan asing. Investasi asing di sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas, Indonesia berpotensi semakin terus berkurang usai ConocoPhillips Indonesia Holdings hengkang dari tanah air. Beberapa pemain besar migas seperti Shell, Chevron hingga Total dikabarkan bakal menyusul. Praktisi sektor hulu migas Tumbar Perlindungan memandang alasan utama perginya perusahaan-perusahaan itu lebih karena adanya shifting portfolio. Namun ia menambahkan persepsi yang keluar sekarang karena banyak blok migas atau wilayah kerja yang telah selesai diberikan ke Pertamina.
Jadi persepsinya seperti ada nasionalisasi di negara Indonesia dalam industri hulu migas, ujar Tumbang, Rabu pada 22 Desember 2021. Kedua pemain migas besar dunia itu dijanjikan akan dikembalikan unrecovered cost saat wilayah kerjanya diserahkan ke Pertamina. Tapi ternyata masih banyak yang belum dibayarkan hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah kita mengetahui hambatan dan juga manfaat daripada investor asing, maka harus ada solusi mengenai hambatan tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut adalah bagaimana kita mampu mengesahkan Undang-Undang Revisi Migas Nomor 22 Tahun 2001 untuk mempermudah birokrasi dalam hal mengurus perizinan, serta untuk mendorong daya tarik investor asing agar berinvestasi guna menumbuhkan fiskal di Indonesia. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian kata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.